Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, semoga teman-teman kita yang tidak masuk diberikan kesembuhan ya, yang sakit, yang izin besok diingatkan lagi untuk berangkat sekolah ya, seperti itu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tepuk semangat dulu ya, seperti ini. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Baik, kalian bisa lihat PPT yang sudah Ibu share ya. Maaf, Ibu tidak bisa share screen karena tidak bisa untuk direcord juga nantinya, jadi Ibu buka dari HP ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang bumi berubah. Benar sekali. Nah, sebelumnya Ibu akan memberi tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran bisa dilihat ada 4 di sini. Kita nanti yang pertama memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Kedua, mendemonstrasikan hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, menyimpulkan dampak dari adanya bencana alam. Yang keempat, nanti kita akan membuat proyek ilmiah percobaan eksperimen gunung meletus, seperti itu ya. Baik, sebelumnya Ibu di sini akan bertanya kepada kalian, bagaimana sih bumi itu bisa berubah karena faktor alam? Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Belum ya? Nah, jadi sebagian besar perubahan kenampakan di bumi kita ini, yang kita tinggali ini, disebabkan oleh peristiwa alam dan tindakan manusia. Jadi ada peristiwa alam yang emang disebabkan itu dari alam, dan yang kedua disebabkan oleh ulah kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Kira-kira apa? Iya, betul. Ada lagi? Ya, betul sekali. Karena bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia serta memakan dan menimbulkan korban jiwa, seperti itu. Jadi peristiwa alam bisa menjadi bencana alam itu karena apa? Karena bencana itu kayak kita itu mendapatkan efeknya gitu dari peristiwa alam yang terjadi. Misal gunung meletus, pasti kan kita merasakan dampaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Kira-kira apa? Banyak kan sekali dampaknya. Banyak sekali dampaknya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Baik, sebelumnya Ibu akan menampilkan tayangan video ya. Silakan kalian bisa menonton terlebih dahulu karena di sini Ibu akan menampilkan berbagai banyak peristiwa yang ada di Indonesia. Baik, kalian sudah menonton tayangan yang ada di video yang sudah Ibu tayangkan kan? Tadi banyak sekali bencana alam, peristiwa alam yang ada di bumi ini, khususnya di negara kita Indonesia ini. Pasti banyak sekali bencana yang terjadi. Tadi di tayangan video ada apa saja? Yang pertama,
Betul, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, apalagi angin topan, angin puting beliung, seperti itu kan? Ya, betul sekali. Nah, peristiwa alam ini perubahan, ini bisa terjadi secara alami tanpa peran dari manusia. Ini kayak pure, kayak asli dari alam, karena alam bukan dari ulah manusia. Itu juga bisa terjadi, namanya peristiwa alam. Kemudian peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, yang tidak kita bisa lihat, yang ada di bumi. Misal di kerak bumi itu sedang terjadi apa, kita tuh tidak bisa lihat. Kita tuh hanya bisa lihat karena misal contohnya yang ulah kita sendiri nih, ulah kita manusia sendiri nih. Misal banjir kan disebabkan oleh ya ulah kita, karena sering membuang sampah sembarangan. Betul banget. Nah, kalau misalnya peristiwa alam ini terjadi, kita tuh tidak tahu, karena kita tidak tahu apa. Maaf ya karena tadi terpotong, Ibu lanjutkan. Peristiwa alam, kenapa kita tuh tidak tahu terjadinya peristiwa alam? Karena peristiwa alam ini terjadi karena kita tidak bisa melihatnya, karena tidak bisa melihat, karena yang terjadi itu hanya di dalam bumi kita ini. Jadi apa permasalahan yang ada di bumi kita ini, apa kita juga tidak tahu, seperti itu. Contohnya gempa bumi, tsunami itu kan kita tidak bisa lihat ya, kayak kita tidak tahu akan terjadinya gempa bumi, akan terjadinya tsunami, itu kita tidak tahu kapannya. Nah, bisa juga di bagian luar bumi yang terdapat tanda-tanda yang kita amati, itu yang bisa kita lihat. Contohnya seperti gunung meletus, angin puting beliung, badai, itu pasti kita bisa lihat kan terjadinya seperti apa. Gunung meletus ada larvanya keluar, ada abu hujan abu, seperti itu. Bencana alam adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Itu namanya bencana alam. Bencana alam yang terjadi karena peristiwa alam disebut bencana alam. Seperti itu. Karena kenapa sih Indonesia ini, kalian tahu nggak kenapa Indonesia ini rawan akan terjadinya gempa? Pasti ibu sendiri ini berasal dari Cilacap, dan ibu sering sekali merasakan yang namanya gempa bumi. Jadi sering banget merasakan gempa bumi. Apalagi kalau kalian tahu dan punya aplikasi BMKG di HP, kalian pasti sering setiap harinya itu mendapatkan notifikasi tentang gempa bumi. Nah, kenapa Indonesia ini merupakan negara yang rawan gempa bumi? Karena Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Lempeng apa saja? Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kalian bisa lihat di PPT itu ya, ibu sudah menampilkan gambar lempengnya. Nah sekarang slide selanjutnya, di situ ada gambar apa kira-kira? Betul, betul, itu gunung meletus. Nah, bencana alam tersebut disebabkan oleh apa kira-kira? Betul sekali. Iya, disebabkan oleh endapan magma yang ada di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dan itu nanti endapan magma yang ada di gunung di dalam perut bumi ini yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi, sehingga terjadinya gunung meletus. Ketika meledak itu, kira-kira gunung meletus itu mengeluarkan apa sih? Ya, ketika gunung meletus itu mengeluarkan yang namanya lava. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini lava itu apa? Ya, lava itu adalah lelehan batuan magma yang mengalir keluar
gunung. Jadi lava ini lelehan dari magma. Magma ini kan batuan ya, batuan yang ada di perut bumi. Nah, lava ini lelehan dari magma yang mengalir keluar gunung. Jadi biasanya yang disebut ini kayak lahar lavanya yang merah itu yang keluar itu. Nah, betul sekali. Sebelum kita lanjut, di sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Baik, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira kalian pernah nggak sih tahu informasi tentang gunung meletus yang ada di Jogja? Oh iya, waktu itu kalian masih kecil ya. Nah, waktu itu Ibu merasakan sendiri dampak dari letusan Gunung Merapi. Jadi itu merupakan kejadian bencana alam yang sangat dahsyat menurut Ibu waktu itu, karena lokasi Gunung Merapi itu ada di Jogja, dan Ibu tinggal itu di Cilacap, dan efek abunya itu sampai Cilacap, dan jalanan aspal itu bahkan sampai putih, kita semua itu pakai masker. Dan kalau tidak salah waktu itu sempat diliburkan sepertinya sehari atau 2 hari gitu, karena memang hujan abu sekali, dan itu cukup membuat pernafasan kita ini terganggu seperti itu. Kira-kira dampak dari bencana tersebut tuh apa sih kayaknya kira-kira dari gunung meletus itu? Betul sekali, merusak lingkungan, merusak namanya tanamannya akan mati. Betul sekali. Kemudian kira-kira apa lagi? Pencemaran air. Dampak dari gunung meletus tentunya mencemarkan air yang ada di daerah tersebut ya. Tentunya aliran air tentunya akan terkontaminasi dengan lava seperti itu. Kemudian memakan korban jiwa, selain kesehatannya akan terganggu, kemudian pernafasan ya, karena hujan abu itu sangat mengganggu sekali pernafasan kita. Kemudian memakan korban jiwa, apalagi yang dekat sekali dengan area gunung meletus itu pasti akan memakan korban jiwa, seperti ada yang meninggal tentunya. Kemudian hewan-hewan mungkin peternakan yang ada di sana, pasti hewan-hewannya juga mati. Baik, lanjut ya. Nah, Ibu akan mengaitkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada materi ini, dengan ayat yang ada di Al-Quran ya tentunya. Karena setiap pembelajaran yang kita belajar itu tentu kita memiliki koneksi antara materi-materi lain ya, seperti khususnya dalam Al-Quran. Nah, Ibu sini akan memberitahu. Jadi dalam Quran surat An-Naba ayat 6-7, Allah berfirman, alam naj'al arda mihada wal jibala autada, yang artinya, bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Maksudnya apa sih gitu? Penjelasan lengkapnya, gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi bermanfaat untuk menahan sebagian energi pergerakan bumi sehingga peradaban manusia itu tidak hancur. Selain itu, gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi juga memberikan kesuburan terhadap tanah dan melimpahkan aneka mineral dan bahan tambang. Tentunya gunung-gunung yang ada di Indonesia ini tentu mempunyai dampak positifnya ya. Walaupun saat sudah meletus itu memiliki dampak negatifnya, tetapi selama dia belum meletus itu masih mempunyai dampak positifnya sebagai mata pencaharian mungkin di sana kan. Kemudian ada hewan-hewan di sekitarnya untuk mencari makan, kemudian banyak sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya mengingat besarnya manfaat dari gunung, Salman Harun dalam bukunya Secangkir Tahfidz juz terakhir, judulnya itu, mengajak kita semua ini sebagai manusia untuk mensyukuri dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebar kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Seperti itu. Jadi kita ini punya
alam yang sudah diberikan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia harus mensyukurinya dengan cara merawatnya seperti itu, menjaganya seperti itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menyampaikan bahwa salah satu ujian kehidupan manusia di muka bumi adalah bencana dan musibah. Bencana alam salah satu musibah yang bisa kita alami. Karena bencana alam ini tentu sangat merugikan kita sebagai manusia kan. Tapi dari bencana alam yang kita alami ini tentu kita sudah diatur semuanya oleh Allah. Kira-kira saat kita diberikan bencana ini, kira-kira kita akan melakukan apa? Apakah kita akan menyalahkan Allah karena harta kita semua hilang? Tentunya kan pasti. Kemudian kesehatan kita terganggu, pasti kan kita sangat dirugikan sekali. Apakah kita akan tetap beriman kepada Allah atau kita tidak malah beriman gitu saat kita diberikan ujian musibah itu, seperti itu. Kemudian bencana juga berasal dari manusia yang terdapat dari Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksud dari ayat ini adalah bencana ini tidak hanya berasal dari alam atau karena Allah sedang memberikan ujian kepada kita seperti itu. Nah, ini juga berasal dari ulah kita, bisa jadi karena mungkin kita suka membuang semua sampah sembarangan dan akhirnya banjir. Itu kan juga ulah kita, salah satu ulah kita kan. Nah, itu tuh membuat kita harus bersadar karena perbuatan yang kita lakukan ini, perbuatan membuang sampah sembarangan yang tidak baik ini, itu akan menyebabkan banjir. Nah, adanya Quran surat Ar-Rum 41 ini mengingatkan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir, seperti itu. Kira-kira dampak bencana alam itu dampaknya apa sih? Tadi kan kita udah belajar tuh ada 3. Yuk, siapa yang masih ingat? Betul sekali. Yang pertama, masalah kesehatan. Kemudian kesulitan air bersih. Betul sekali. Yang ketiga, munculnya korban jiwa. Betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi tentang bumi berubah, peristiwa alam, bencana alam. Salah satunya tadi ada gunung meletus. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan LKPD ya yang sudah ibu bagikan. Kalian melakukan eksperimen gunung meletus. Kira-kira gunung meletus itu seperti apa sih gitu, mengeluarkan apa. Tadi kan kita udah belajar mengeluarkan apa. Nah, nanti kita praktek untuk eksperimen, kira-kira membayangkan proses dari gunung meletus itu bagaimana, seperti itu. Kalian sudah bawa alatnya kan, bahan-bahannya sudah, silakan kalian bisa keluar. Baik, tadi kalian sudah melakukan eksperimen gunung meletus. Nah, kira-kira kalian senang tidak melakukan eksperimen tersebut? Senang, alhamdulillah. Kalian paham ya, kira-kira bisa membayangkan lah proses terjadinya gunung meletus itu seperti apa. Kemudian hikmah dari terjadinya bencana alam tentu menjadi pengingat ya bagi kita dari pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena bencana alam itu sebagai peringatan agar kita dari waktu ke waktu harus selalu ingat dan siap sedia dalam menerima takdir. Apapun kita tuh tidak tahu besok atau nanti, kita tuh tidak akan tahu akan terjadi bencana apa. Dan itu sebagai ujian kepada kita untuk selalu sabar. Nah, bencana ini merupakan salah satu cara Allah untuk memberikan peringatan kepada kita
untuk memberikan ujian kepada hamba-hambanya untuk kita. Apakah dengan datangnya musibah kita akan masih tetap akan beriman, atau justru kita akan tidak beriman lagi, lepas dari beriman, atau justru kita semakin beriman lagi kepada Allah. Nah, itu adalah hikmah dari bencana alam, peristiwa alam yang kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti itu. Apakah kalian senang? Senang? Alhamdulillah. Kalian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Nah, baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.